Oke, kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu bersama-sama ya, yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua, cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu lipat tangan dan kita akan berdoa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bisa kembali lagi datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Walaupun ada yang mengikuti dari rumah secara online. Ya Tuhan, kami mohon kepada Tuhan untuk sertai ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya, supaya bisa berjalan dengan baik. Tuhan, bantu kami supaya kami semua bisa sungguh-sungguh menghormati Tuhan, bisa sungguh-sungguh bernyanyi, bisa sungguh-sungguh berdoa, bisa sungguh-sungguh mendengar firman-Mu dan berusaha untuk pahami. Dan Tuhan berikan kami iman untuk percaya akan firman-Mu. Dan kami mohon Tuhan berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan hari lepas hari, supaya kami bisa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oh, no. Ya, kayaknya kamera. Bukan. Mega yang tahu ya. Maaf adik-adik yang ada di rumah, tunggu sebentar ya. Oh, oke. Oh. Saya nggak pencet apa-apa. Oke, udah. Nah, udah ya. Kita lanjutkan pujian kita. Kita lanjutkan pujian kita ya. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh sombong.
Sombong-sombong itu dosa, anak Tuhan tak boleh sombong. Ya, jadi dari lagu ini mengatakan bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita sangat senang ya, kita senang jadi anak Tuhan, kita senang jadi pengikut Kristus ya. Nah, jadi kalau kita sebagai pengikut Kristus, kita tak boleh sombong ya. Apakah hanya sombong saja? Bagaimana dengan dosa yang lain? Apakah kita boleh mencuri? Apakah kita boleh berbohong? Tidak boleh ya. Jadi tak boleh berbuat dosa apapun. Nah, jadi firman Tuhan hari ini itu ada menyinggung ya, ada berbicara juga mengenai kesombongan manusia. Kesombongan manusia itu membuat dia akan dihukum oleh Tuhan ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan tak boleh sombong, karena itu dosa di hadapan Tuhan ya. Nah, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, semua yang ada di gereja, semua yang ada di rumah ikut bernyanyi bersama-sama. Anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Oke, kita nyanyikan satu lagu lagi ya, yang menyatakan bahwa Allah kita itu sangat besar ya. Allah kita itu maha kuasa. Allahku besar, kuat, maha kuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat, maha kuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Dia cipta gunung, Dia cipta sungai, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat, maha kuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ya, jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Kita coba lihat gunung, kita lihat sungai, kita lihat bintang, kita lihat langit, kita lihat apa saja yang ada di dunia ini. Semua itu diciptakan oleh Tuhan dengan luar biasanya. Jadi kita bisa melihat kemahakuasaan Tuhan melalui ciptaannya. Dan dalam kehidupan kita hari lepas hari ya, Tuhan memelihara kita dengan kemahakuasaannya. Kadang-kadang mungkin kita tak sadar, tapi Tuhan bekerja, Tuhan Maha Kuasa untuk memelihara hidup kita di dunia ini ya. Oke, jadi kita bersyukur kita menjadi orang Kristen, kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang kuat, Tuhan yang Maha Kuasa. Terutama Dia punya kuasa untuk bisa menebus dosa-dosa kita, sehingga kita yang percaya kepada Dia bisa memperoleh kehidupan kekal di sorga. Nah, kita nyanyikan lagu berikutnya, Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Jadi dari pujian ini kita diingatkan ya, ketika kita beribadah, kita datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, kita selalu ingat bahwa Allah hadir di dalam rumah Tuhan ini. Allah ada di sini. Jadi kalau Allah ada di sini, kita harus sungguh-sungguh menghormatinya. Dengan cara apa? Ketika bernyanyi, kita sungguh-sungguh bernyanyi untuk memuji Tuhan. Pusatkan pikiran kita, hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Ya, ketika kita berdoa, kita juga sungguh-sungguh berdoa. Ya, ketika mendengar firman Tuhan, kita sungguh-sungguh mendengar. Kita pusatkan hati dan pikiran kita kepada cerita firman Tuhan itu. Ya, kita berusaha untuk pahami dan percaya akan firman itu ya. Tak boleh melakukan apapun ya. Bayangkan saja kamu menghadap
presiden sekalipun, walaupun kita tahu ya presiden orang nomor satu di Indonesia ya, di dalam suatu negara ya, tapi ketika kita pergi menghadap dia, kita menghormati dia sedemikian rupanya. Apalagi Tuhan yang jauh lebih besar dari seorang presiden. Kita harus lebih lagi menghormatinya ya. Jadi adik-adik semua jangan anggap enteng ya ketika beribadah kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh menghormati Tuhan ya. Dengan tak boleh melakukan apapun, apalagi main game ya. Sambil main game bagi yang online. Tak boleh sama sekali. Melakukan hal-hal yang lain ya. Oke, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Bapa hadir dalam bait sucinya, sembah sujud padanya. Umatnya pujilah pada Yang Pengasih, berteluh dan menyembahlah. Puji padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait sucinya, oh dengarkanlah sabdanya. Ya tebus dosaku, ya hibur hatiku, jalan gelap jadi teranglah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Ya, kita akan memberikan persembahan. Petugas persembahannya Hana ya. Kita nyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami masih bisa makan, minum, bersekolah, itu semua karena Tuhan yang berikan melalui pekerjaan Papa dan Mama kami. Kiranya Tuhan, kami bisa menghargai segala berkat-Mu. Dan pada saat ini kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan yang kami ambil dari berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan ini, persembahan yang sudah dikumpulkan ini, kiranya Tuhan yang memberkatinya. Supaya melalui persembahan ini, pelayanan di sekolah minggu, khususnya di sekolah minggu Gapi Batam, bisa terus berjalan dengan baik. Dan berkatilah para lause-lause supaya giat, semangat untuk terus bekerja bagi Tuhan, membawa anak-anak, semakin membawa anak-anak untuk datang beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan harapan kami, ampuni dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Kita mau dengarkan ayat hafalan ya. Ayat hafalan kali ini pendek ya. Ya.
dari Yohanes 14 ayat 15. Ya, kita baca 2 kali. Setelah itu kita akan hapus ya, Lausu Selvi akan hapus warna hijaunya ya, warna hijaunya, dan supaya kita bisa hafal satu ayat ini ya. Kita baca 2 kali Yohanes 1 2 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Oke ya, Lausu Selvi akan hapus warna hijaunya ya. Oke. Yohanes 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Oke, sudah ya. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Oke, 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, udah semua udah dihapus ya. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Ya, Lausu Selvi yakin semua sudah menghafalnya ya. Oke, kita akan dengarkan pengumuman yang lain ya. Pertama, Bible Quiz via Zoom akan diadakan sore ini jam 3.30 ya. Mari kita ikut dan bisa mengajak teman-teman juga. Ibadah sekolah minggu tatap muka sudah dimulai dan tetap diadakan via Zoom. Jam 8.30 sampai 9.30. Saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam ya. Kelas TK sampai SD 3 jam 8 sampai 8.20. Kelas SD 4 sampai remaja jam 8.30 sampai 9.00 malam. Mari semua ikut bersaat teduh bersama. Persekutuan doa malam via Zoom diadakan setiap malam Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu jam 8.30 sampai 8.50. Semua guru dan asisten sekolah minggu diundang untuk ikut berdoa bersama. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Dedi ya. Selamat pagi adik-adik sekalian. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur di hari Tuhan yang kudus ini, kami bisa berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, dimanapun kami berada, baik di gereja maupun di rumah, biarlah kami sungguh-sungguh menyembah Tuhan dalam rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Kami juga berdoa di dalam jam pendengaran firman-Mu ini, biarlah anak-anak bisa mengerti firman Tuhan dengan jelas, dan berikan mereka kemampuan, kekuatan, keinginan untuk mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, bisa dengar jelas ya? Lause, suara saya? Oke, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, minggu lalu kita masih ingat ya ceritanya tentang seorang raja bernama Nebukadnezar ya, yang
meminta semua orang untuk menyembah patung emas yang dia buat. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang raja yang lain, tapi masih tetap di kerajaan Babel ya. Raja Belsazar. Nah, Raja Belsazar merupakan keturunan dari Raja Nebukadnezar ini ya. Kerajaan pada masa itu diturunkan dari keturunan ke keturunan yang lain ya. Nah, kita akan lihat cerita tentang Raja Belsazar ini. Nah, apa yang firman Tuhan ceritakan tentang Raja Belsazar ini? Nah, pelajaran kita hari ini tentang judulnya adalah menaati Allah yang berdaulat. Menaati Allah yang berdaulat. Apa itu berdaulat, Lose? Nah, berdaulat artinya berkuasa ya. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan itu berdaulat. Kalau dikatakan berdaulat artinya Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Bacaannya dari Daniel pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30. Nanti Lause harap kalian juga akan baca ayat ini sendirian di rumah ya. Supaya bisa lebih memahami firman Tuhan hari ini dengan lebih jelas. Nah, tujuan yang ingin kita capai hari ini dalam cerita ini adalah mengerti bahwa kita menaati Allah yang sepenuhnya mengatur hidup kita dan segala sesuatu yang lain. Nah, langsung ulangi ya. Mengerti bahwa kita menaati Allah yang sepenuhnya mengatur hidup kita dan segala sesuatu yang lain. Nah, kita harus taat kepada Tuhan karena Tuhan Allah yang mengatur hidup kita dan mengatur segala sesuatu yang lain dalam hidup kita, dalam dunia ini bahkan ya. Nah, kita lihat ceritanya pada hari ini. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, hari ini ceritanya tentang Raja Babel, tapi bukan Nebukadnezar. Namanya adalah Raja Belsazar. Nah, firman Tuhan katakan, Raja Belsazar ini mengadakan sebuah perjamuan besar. Ya, perjamuan artinya pesta. Mengadakan pesta besar untuk para pembesarnya. Para pembesar di sini adalah orang-orang yang bekerja bagi raja. Entah itu bupati, entah itu wakil raja, bendahara raja, penasihat-penasihat raja, orang-orang yang semuanya adalah bawahan raja. Ya. Dan jumlahnya itu ada banyak sekali ternyata. Dikatakan di sini dia mengadakan pesta ini dengan para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Wah, banyak sekali ya, 1.000 ya. Bagaimana kita membayangkan 1.000 orang ini? Nah, kalau kalian di sekolah, satu kelas jumlah muridnya adalah 40 orang, maka 1.000 orang itu membutuhkan 25 kelas. Ya, kalau 40 orang sekelas, berarti ada 25 kelas sehingga mendapatkan jumlah 1.000 orang. Banyak ya? Nah, 1.000 orang ini datang berpesta. Bukan hanya untuk makan-makan, tetapi juga di sini dikatakan orang itu, 1.000 orang itu minum-minum anggur. Mereka mabuk-mabukan, minum-minum anggur ya. Dan di dalam kemabukannya, Raja Belsazar ini sudah mabuk. Nah, kalau orang sudah mabuk, pikirannya juga sudah kacau ya. Tidak bisa berpikir dengan bijaksana. Dan dia meminta sesuatu yang sangat-sangat mencengangkan sekali. Dia meminta agar orang membawakan kepadanya perkakas dari emas dan perak yang diambil dari bait suci di Yerusalem pada zaman pemerintahan Raja Nebukadnezar, supaya apa? Supaya mereka minum dari perkakas-perkakas itu. Dia katakan, bawakan kepadaku perkakas dari emas dan perak dari bait suci, supaya kami minum dari perkakas-perkakas itu. Nah, sedikit cerita kilas balik ya. Nah, perkakas-perkakas ini pada waktu itu diambil ya, dirampas oleh Nebukadnezar, raja sebelumnya, dari bait suci Yerusalem. Nah, kalau kita lihat ketika perkakas ini dirampas, Raja Nebukadnezar tidak menggunakan perkakas ini dengan sembarangan. Dia ambil semua perkakas ini, lalu dia simpan di perbendaharaan dewa-dewanya. Jadi dia memiliki kesadaran bahwa perkakas-perkakas ini bukan sesuatu yang boleh dipakai sembarangan, tapi disimpan di kuil dewa-dewanya. Ya. Dewa yang paling terkenal di Babel adalah Dewa Bel. Jadi ini perkakas-perkakas ini disimpan dalam kuil dewanya. Dan Raja Belsazar ini berani-beraninya mengambil perkakas-perkakas yang biasanya dipakai di bait suci untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kita masih ingat ya, bahwa di dalam bait suci, suku yang diizinkan Tuhan untuk melayani Tuhan adalah satu suku saja, yaitu suku Lewi.
Suku Yehuda, suku Ruben tidak boleh melayani di dalam bait suci. Tuhan sudah menetapkan hanya suku Lewi saja. Ini menandakan bahwa ibadah di rumah Tuhan itu adalah sesuatu yang serius, sesuatu yang penting. Dan perkakas-perkakas ini juga tidak boleh dipakai sembarangan. Kenapa? Ini hanya bisa dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi harus hati-hati, harus menunjukkan rasa takut kepada Tuhan, rasa hormat kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu tidak boleh ya kita anggap sepele, tidak boleh kita anggap rendah. Karena Tuhan itu maha tinggi. Tetapi Belsazar ini berlaku kurang ajar. Kenapa? Dia menggunakan perkakas itu bersama para pembesarnya, para istrinya, para gundiknya. Nah, gundik di sini adalah perempuan-perempuan yang ada di sekeliling raja, yang bukan istrinya ya. Kalau istri itu dilakukan secara pernikahan, ada hubungan pernikahan. Tetapi gundik adalah perempuan-perempuan yang melayani raja, yang tinggal bersama raja. Mereka menggunakan perkakas itu untuk minum anggur sambil memuji dewa-dewa mereka. Sungguh adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat menghina Tuhan. Nah, adik-adik belajar ya, ketika kita berhubungan dengan Tuhan, kita harus menjaga sikap. Jangan sembarangan. Karena Tuhan itu maha kudus, Tuhan itu maha suci. Jadi kita harus menunjukkan sikap hormat kepadanya. Raja Belsazar tidak melakukan hal itu. Dia tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan sebuah hukuman kepadanya melalui sebuah tulisan. Nah, di sini dilihat, tiba-tiba raja melihat ada sebuah tangan, hanya tangan saja. Tidak ada badannya, tidak ada tubuhnya, hanya tangan saja yang menulis di dinding. Dan ketika dia melihat tangan itu, ya di dekat kaki Dian ya. Kaki Dian itu apa loh saya? Kaki Dian ini tempat lilin ya, tempat pelita. Jadi dia bisa melihat dengan jelas ada tangan, ada tulisan yang ditulis. Dan ketika dia melihat hal itu, apa yang dikatakan dalam Alkitab? Raja menjadi pucat dan pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkalnya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Artinya dia ketakutan sekali. Nah, kalau orang sudah takut ya, biasanya dia gemetar. Dan di sini kakinya katanya ya lutut-lututnya berantukan, artinya dia sangat-sangat takut sekali. Nah, adik-adik coba bayangkan, kalau kita melihat ada tangan di dinding sedang menulis, tidak ada badannya, tidak ada tubuhnya, pasti kita juga akan ketakutan kan? Nah, itulah yang dirasakan Raja Belsazar ini. Nah, kemudian dia memanggil semua ahli jampi, semua orang Kasdim, dan semua orang-orang yang bijaksana. Ya, ini adalah orang-orang bijaksana yang ada di Babel. Mereka ini adalah orang-orang yang menjadi penasihat raja. Kalau raja membutuhkan nasihat, membutuhkan jawaban, biasanya raja akan memanggil orang-orang ini. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya banyak pengetahuan. Dan raja menjanjikan apa kepada mereka? Setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan memberitahukan kepadaku maknanya akan mendapat pakaian ungu, dikalungkan rantai emas, dan menjadi orang ketiga dalam kerajaanku. Nah, ini adalah hadiah yang sangat berharga ya. Pakaian ungu adalah pakaian yang mewah pada saat itu. Kemudian rantai emas, ini barang yang berharga. Dan tidak sampai di situ, Raja Belsazar juga memberikan jabatan untuk orang ketiga dalam kerajaannya. Maksudnya apa? Jadi orang ini akan diberi posisi yang tinggi. Jadi ada raja, ada wakil raja, kemudian dia akan berada di posisi yang ketiga di dalam kerajaan. Jabatannya begitu tinggi ya. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada satu orang pun yang dipanggil itu, orang pintar ini, orang bijaksana ini, yang bisa membaca tulisan itu. Jangankan mengartikan, membaca saja mereka tidak bisa. Lalu hati raja menjadi sangat cemas, dan ia menjadi sangat pucat. Juga para pembesarnya terperanjat. Terperanjat artinya terkejut. Oleh karena tidak ada yang sanggup membaca dan mengartikan tulisan itu. Nah, sorry ya, di sini hujan ya, tidak apa-apa ya, masih bisa dengar ya suara Lause dengan jelas ya.
Jadi raja begitu sedih, begitu cemas, begitu pucat, begitu takut, karena tidak ada yang bisa membaca tulisan itu. Nah, di saat itu datanglah seorang permaisuri. Nah, permaisuri ini berkata, "Tuanku, ada seorang bernama Daniel. Padanya ada kecerahan, ada akal budi, ada hikmat seperti para dewa, sehingga dia dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal tersembunyi, dan menguraikan kekusutan." Dan dia juga diangkat oleh Raja Nebukadnezar pada waktu itu menjadi kepala dari orang-orang bijaksana. Baiklah, tuanku memanggil dia sekarang. Wah, mendengar hal ini tentu Raja Belsazar sangat senang ya. Senang kenapa? Karena ada orang akhirnya yang bisa membaca dan memberitahukan kepadanya arti dari tulisan-tulisan itu. Dan kemudian setelah itu dipanggillah Daniel. Lalu Raja berkata kepada Daniel, "Daniel, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, aku akan memberikanmu kain ungu, rantai emas, dan jabatan orang ketiga dalam kerajaanku." Nah, Daniel adalah seorang yang tidak suka ya dengan pemberian-pemberian hadiah seperti ini. Dia adalah seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang takut kepada Tuhan. Dan dia katakan kepada raja, "Tahanlah hadiah tuanku, tahan hadiah tuanku. Berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku." Nah, tuanku hadiahnya tahan saja, tapi saya akan memberitahukan kepada tuanku tentang makna dari tulisan itu. Nah, kemudian dia menceritakan sedikit kisah tentang Raja Nebukadnezar, raja yang pernah memerintah sebelumnya. Dia katakan bahwa Tuhan telah memberikan kekuasaan, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Raja Nebukadnezar sebagai Raja Babel. Jadi sehingga orang-orang takut kepada Raja Babel ini. Dia membiarkan orang hidup sesuai dengan kehendaknya. Dia juga membunuh orang sesuai dengan kehendaknya. Dia mengangkat orang dan menurunkan orang sesuai dengan kehendaknya. Dan Raja Nebukadnezar ini menjadi sombong. Sombong di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan harus merendahkannya. Ya, Tuhan merendahkan Raja Nebukadnezar selama 7 tahun. Oleh karena kesombongannya. Dia tinggal jauh dari manusia yang ada di tempat lingkungan manusia. Dia tinggal di hutan bersama hewan-hewan liar selama 7 tahun. Sampai ketika dia mengakui Tuhan, barulah dia dikembalikan ke tahtanya menjadi raja kembali. Dan Daniel mengatakan kepada Raja Belsazar, "Tetapi engkau tuanku, walaupun engkau mengetahui hal itu, engkau tahu bahwa Nebukadnezar pernah sombong dan pernah diturunkan oleh Tuhan selama 7 tahun, tapi engkau tetap meninggikan diri terhadap Tuhan yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah meminum anggur dari perkakas itu." Jadi Raja Belsazar sudah tahu tentang cerita Nebukadnezar itu yang sombong lalu direndahkan Tuhan. Tapi dia dengan sengaja meninggikan diri di hadapan Tuhan. Jadi Raja Belsazar ini adalah seorang raja yang tidak peduli. Tidak peduli dengan Tuhan, tidak takut kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia melakukan tadi hal-hal yang dia kerjakan. Menggunakan perkakas dari bait suci untuk minum-minum anggur. Hal-hal yang berdosa. Lalu Daniel memberitahukan arti dari tulisan itu. Dia membacakan, "Beginilah tulisan itu tuanku raja. Mene mene tekel ufarsin." Artinya apa? Yang pertama, mene. Mene artinya masa pemerintahan tuanku dihitung Allah dan diakhiri. Artinya Raja Belsazar ini tidak akan menjadi raja lagi. Dia akan diturunkan dari tahtanya dan pemerintahannya akan berakhir. Kemudian tekel. Tekel artinya tuanku ditimbang dengan neraca.
dan didapati terlalu ringan. Nah, ini berbicara tentang penghakiman Tuhan, ya. Bahwa Tuhan melihat Raja Belsazar tidak memenuhi syarat. Tingkah lakunya, perbuatannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Itu artinya. Kemudian yang terakhir, Ufarsin. Kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada kerajaan Media Persia. Artinya bahwa kerajaan Babilonia akan jatuh ke tangan kerajaan yang lain, yaitu kerajaan Media Persia. Kerajaan Babel akan runtuh, tidak akan ada lagi kerajaan Babel, itu maksudnya. Dan setelah dia mendengarkan arti dari tulisan-tulisan itu, raja menganugerahkan, ya, sesuai dengan perintah raja, walaupun Daniel tidak mau, tapi atas perintah raja, dikenakanlah kepada Daniel pakaian ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan Raja Belsazar, Daniel mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Dan sesuai dengan apa yang dibacakan Daniel tentang arti tulisan itu, maka tergenapilah apa yang disampaikan oleh Daniel tadi dengan pertolongan Tuhan. Pada malam itu juga, kerajaan Media Persia datang dan menyerang kerajaan Babel. Raja Belsazar tadi yang sombong itu mati terbunuh. Tuhan memberikan penghukuman kepada Raja Belsazar yang sombong ini. Nah, apa pelajaran yang mau kita tarik adik-adik dari cerita ini? Nah, yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan kita berdaulat. Berdaulat artinya berkuasa atas segala sesuatu. Dan respon kita, tanggapan kita, sikap kita bagaimana kalau kita tahu bahwa Tuhan berdaulat? Nah, kita tidak boleh menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Sebaliknya, kita harus selalu merendahkan diri di hadapannya. Nah, sebagai contoh, kalau kita di sekolah, kita bisa belajar dengan cepat, ya. Teman-teman yang lain mungkin menghafal lambat, memahami pelajaran juga agak lambat. Kita dengan cepat bisa memahami pelajaran. Tuhan yang telah menganugerahkan hikmat, kepintaran kepada kita. Jangan sombong. Kalau kita mendapatkan prestasi yang baik di sekolah, bisa juara, itu juga karena pemberian Tuhan. Jangan sombong. Kalau kita terlahir di keluarga yang kaya raya, orang tua kita kaya, berbeda dengan teman kita yang kurang mampu, ya, kurang kaya. Kita juga jangan sombong. Itu adalah pemberian Tuhan. Bahkan kalau kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan di gereja contohnya, kamu bisa menyanyi dengan bagus. Tuhan berikan kamu talenta untuk bernyanyi. Kamu menjadi singer di gereja. Jangan sombong. Itu semua pemberian Tuhan. Kalau kita bisa bermain musik di gereja, bermain piano, dan kamu bisa mengiringi jemaat bernyanyi dengan sangat baik, jangan sombong. Ingat itu pemberian Tuhan. Kalau orang memuji kita atas apa yang telah kita capai, apa yang harus kita katakan kepada orang itu? Puji Tuhan. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Jangan pernah menyombongkan diri. Karena kita tahu tanpa Tuhan semua itu tidak bisa kita capai. Dan ketika kita menyadari bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, kita juga tunjukkan sikap kita. Kalau kita tahu, kita percaya Tuhan berdaulat, berkuasa atas segala sesuatu, maka kita harus selalu taat kepadanya. Kita harus selalu taat kepada perintah Tuhan, apapun resikonya. Harus selalu melakukan yang benar, berani. Berani melakukan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, sekalipun hidup kita dalam bahaya. Nah, tadi Daniel, ketika dia membaca tulisan itu, arti tulisan itu adalah sebenarnya, ya, bagi Raja Belsazar. Itu adalah penghukuman bagi Raja Belsazar. Tetapi Daniel tetap mengartikannya. Apa yang Tuhan sampaikan kepadanya, dia sampaikan kepada Raja Belsazar. Tidak lebih dan tidak kurang. Dan dia tidak takut apapun resikonya. Dia harus mengatakan hal yang benar kepada Raja Belsazar ini. Dan aplikasinya kepada kita juga. Kita harus selalu berkata benar, tidak perlu takut terhadap apapun resikonya. Dan satu lagi, nah ini aplikasi satu lagi tentang ibadah kepada Tuhan. Nah tadi Lause Rukia sudah kasih pengumuman kan, bahwa kita ini walaupun di rumah,
walaupun ibadahnya online, ini tetap namanya ibadah. Kita tetap berada di hadapan Tuhan. Jadi tunjukkan sikap hormat kepada Tuhan. Jangan kita berlaku tidak sopan di hadapan Tuhan. Duduk dengan baik, dengarkan firman Tuhan dengan baik, nyanyikan puji-pujian dengan hormat. Jangan tidur-tiduran, jangan sambil makan, jangan santai-santai, apalagi ya, kamu melakukan hal yang lain saat ibadah. Apapun itu, entah kamu menonton TV, entah kamu sambil lihat Facebook, atau melakukan hal yang lain selain beribadah. Itu menunjukkan kita tidak takut kepada Tuhan. Jadi kalau kita takut kepada Tuhan, dalam ibadah kita akan terlihat kita menunjukkan sikap yang hormat, sikap yang takut kepada Tuhan. Ya, jangan main-main dalam beribadah. Adik-adik, kita harus serius. Lihat Belsazar, dihukum Tuhan karena tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya. Jadi kita juga harus takut kepada Tuhan agar kita tidak mendatangkan hukuman bagi kita. Tapi kita akan selalu memperkenankan hati Tuhan dengan sikap yang hormat dalam ibadah kepada Tuhan. Nah, demikian saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali tentang bagaimana Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Engkau adalah yang maha tinggi. Dan kami sadari bahwa betapa kami manusia berdosa harus menunjukkan rasa takut kami kepadamu. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar bisa hidup beribadah kepada Tuhan, hidup dengan sikap hormat di hadapan Tuhan, sehingga kami tidak mendatangkan hukuman bagi diri kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk anak-anak, agar Tuhan selalu menanamkan rasa takut akan Tuhan di dalam hati setiap mereka, sehingga mereka juga bisa beribadah dengan benar, bisa menunjukkan sikap-sikap yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang kita akan lihat pengumuman ya. Pengumuman hari ini ada Bible quiz, kembali diingatkan jam 3 sampai jam 3.30 sore ini. Mari kita ikut bersama dan juga kalau bisa mengajak teman-teman kita ya. Yang kedua, saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam. Kelas TK sampai kelas 3 SD itu jam 8 sampai jam 8.20. Kemudian kelas besar yaitu kelas 4 SD sampai remaja jam 8.30 sampai jam 9 malam. Mari kita semua ikut bersaat teduh bersama. Nah, itu saja pengumuman hari ini. Waktu selanjutnya Lause diserahkan kepada Lause Selfie. Terima kasih.